Halo guys, kembali lagi nih sama gue Nedi. Nah, kali ini kita masuk ke sesi konten yang namanya review polis. Kalau di luar sana ada yang namanya review film, review game, di sini review polis. Wah. Oke, sebenarnya channel YouTube ini ya, konten ini itu sudah diplanningkan masuk dalam planning channel YouTube gua. Tetapi karena banyaknya dorongan untuk membuat segera, makanya kali ini gua buat. Ini adalah episode pertama ya guys ya, perdana nih ya. Nah, sebelum masuk gua mau buat disclaimer dulu bahwa tujuan video dan konten ini tidak akan menjelekkan perusahaan manapun ya. Tujuan konten ini adalah untuk mengedukasi teman-teman semua bahwa apakah sudah memiliki polis sesuai dengan kebutuhan dan background teman-teman, atau membeli polis hanya semata-mata untuk membantu si agent, atau ya sekedar sungkan, atau sekedar ya yang penting punya deh. Nah, jadi menyerahkan semuanya ke agent tanpa tahu isi dari polisnya. Oke, sebelum masuk nih saya cerita dulu ya background dari Mr. X nih, salah satu teman gue yang ngasih polis salah satu dari anaknya. Gua harus cerita kenapa, supaya teman-teman tahu bahwa background keluarga mereka seperti apa. Jadi tahu apakah polis ini sudah bagus atau belum. Nah, sebelumnya gue cerita bahwa Mr. X ini punya keluarga itu secara bisnis oke, tidak kekurangan, tidak ada istilahnya kesusahan di dalam keuangan financial. Ya, dia pun membayar premi untuk polisnya dalam satu bulan itu kurang lebih 30 juta per bulan. Jadi duit bukan masalah bagi Sultan satu ini ya. Nah, ayo kita akan masuk ke polis yang sudah diinfo dikasih oleh Mr. X. Yuk, cekidot. Oke, jadi ini guys polis yang sudah difoto dan dikirim untuk demi kerahasiaan dari nasabah itu. Jadi semua nama di sini saya tutup dan logo perusahaan pun akan saya tutup ya. Jadi kita akan belajar di sini apa sih isi dari polis yang sudah dia punya. Kita akan review ya. Tetapi nama programnya saya nggak tutup, jadi teman-teman juga bisa belajar seperti apa ya. Jadi di sini statusnya adalah supaya teman-teman tahu. Ya, nama pemegang polis ini adalah orang yang punya kuasa. Ini ya, saya coret. Ini adalah orang yang punya kuasa dalam istilahnya mengubah isi dalam polis ya. Pemegang polis yang utama yaitu usia 28 tahun ya, pria. Lalu tertanggungnya yang diasuransikan itu yang ini ya. Itu usia 3 tahun. Ini waktu masih anak-anak ya, usia 3 tahun. Lalu di sini ditampilkan lagi ada nama pasangan pemegang polis ya. Ini udah pasti istri biasanya ya. Tuh ada tulisan wanita 27 tahun. Jadi ini adalah anak wanitanya ya. Orang tuanya itu ayahnya 28 tahun dan istrinya atau ibunya itu adalah 27 tahun. Oke. Di sini bisa dilihat tahun bukanya itu adalah tahun 2007 nih. Nah, di sini saya lingkarin ya, 2007. Lalu preminya itu, nah ini kan teman-teman sudah lihat di konten edar ya, bahwa bagaimana cara menghitung isi jumlah dari premi. Ini kita bisa lihat premi total itu adalah 1 juta. Ini guys ya, saya centang. Lalu di dalam 1 juta ini sudah include yang namanya investasi, itu adalah top up berkala ini guys, yang 700.000. Lalu untuk biaya asuransi dasarnya adalah 300.000 nih. Jadi 300.000 untuk biaya premi proteksinya atau asuransinya, lalu 700.000 adalah premi investasinya, sehingga di total yang harus premi dibayarkan setiap bulan itu adalah 1 juta. Oke. Ya. Nah, yuk kita sekarang lihat isi dari polisnya apa aja, guys. Nah, di sini ya, guys ya. Nih, saya lihat. Nah, ini deh. Oke. Isi dari polisnya itu adalah yang paling pertama, ya ini saya ngomong secara general ya, kurang lebih isi dari polis itu kurang lebih hampir sama. Yang beda cuma nama-namanya aja ya. Pertanggungan dasar, yang namanya pertanggungan dasar ini sudah pasti uang meninggal guys ya. Apapun namanya, yang namanya pertanggungan dasar itu uang meninggal. Jadi sini sudah tahu nih bahwa tertanggung utama jika meninggal ini akan keluar dapat manfaat 300 juta untuk orang tuanya. Lalu pertanggungan tambahan ini adalah ya kalau di konten yang nasi bungkus itu lauk pauknya ya. Nah, udah pasti ada critical illness plus, berarti udah ada sakit kritis nih senilai 300 juta juga. Lalu ada accident death and disablement benefit, yaitu adalah meninggal karena kecelakaan atau
kehilangan salah satu anggota badan yang tidak bisa dipulihkan kembali. Itu 300 juta juga ya. Nah, di sini menarik nih ya guys ya. Coba lihat ya. Di sini ada yang namanya ini saya kasih gini. Nah, terus ini kasih spouse juga. Oke. Di sini menarik ya. Di sini ada yang namanya payer protection ya. Lalu untuk premi berkala, lalu ada payer protection untuk premi top up berkala. Lalu ada payer benefit untuk premi berkala, lalu dan payer benefit untuk premi top up berkala. Nah, di sini memang bahasanya sedikit berbeda-beda setiap perusahaan, tetapi kurang lebih hampir sama. Payer itu adalah jika pemegang polis atau orang tua itu meninggal dunia atau kena sakit kritis, maka polis ini biaya 1 juta ini akan dibebas bayarkan sampai usia tertentu, sampai tahun tertentu. Di sini sampai kelihatannya sampai tahun 2043 nih guys. Nah, di sini. Oke. Jadi 1 juta ini bisa di cover sama perusahaan asuransi sampai tahun 2043. Jika di tengah jalan si pemegang polis itu karena ini payer ya, payer benefit, pemegang polis ini terkena sakit kritis, maka ini bebas bayar. Sakit kritis atau meninggal dunia. Lalu di bawahnya ini ada yang namanya spouse guys ya. Spouse ini berarti termasuk pasangannya juga. Jadi mau itu ayahnya, mau itu adalah ibunya yang terkena sakit kritis, atau meninggal dunia, maka polisi ini akan bebas bayar. Siapapun yang kena, mau ayahnya atau ibunya. Kenapa bisa dua-duanya? Karena di sini ditampilkan ada yang namanya payer, ada yang namanya spouse payer. Nah, menurut gua guys ya, ini dari sudut pandang gua ya, ini kembali lagi tiap orang memiliki pandangan masing-masing, tapi menurut sudut pandang gua melihat dari polisi ini adalah terlalu banyaknya pemborosan premi guys ya. Walaupun terlepas dia orang kaya, dia pun bisa bayar premi sampai 30 juta per bulan, tetapi menurut gua banyak di sini yang namanya pemborosan premi. Kenapa? Yang pertama, kita bisa lihat bahwa payer protection dengan spouse payer ini ya, gua kasih hijau ya. Dari sini kelihatan nggak hijau? Oh, nggak kelihatan. Oke, gua ganti deh jadi warna merah. Yang dari ini gua kasih merah ya. Dari sini deh, dari sini sampai sini, ini bisa dikatakan sangat pemborosan premi. Sebenarnya istilahnya mereka hanya membutuhkan satu aja, nggak perlu sampai ayah, nggak perlu ibu. Kenapa cuma perlu satu? Kan bisa aja kalau seandainya kata istrinya yang kena sakit kritis dan meninggal dunia, atau kan bisa aja suaminya. Jadi lebih bagus dikasih dua-duanya. Bukan begitu. Pertimbangan gue adalah begini, yang namanya nasabah secara bisnis oke, secara financial oke. Sebenarnya dia kurang membutuhkan produk ini. Kenapa kurang membutuhkan produk ini? Ya kalaupun perlu dikasih satu oke, tetapi nggak perlu sampai sebanyak ini. Kenapa? Karena tanpa istilahnya kalau ada apa-apa pun ya mereka tetap masih bisa bayar kok. Nggak perlu sampai kan enak free segala macam. Nah, boleh dikasih tapi tidak usah sampai semuanya. Apalagi gini, di sini ditulis dikasih spouse untuk istrinya juga dikasih istilahnya kalau kena sakit kritis atau meninggal dunia. Yang jadi pertanyaan adalah begini, istrinya itu tidak bekerja. Jadi buat apa diberikan resiko juga? Toh ya juga di rumah aja. Nah, ini pun sudah berjalan kurang lebih 13 tahun dan so far mereka fine-fine aja. Jadi sebenarnya kalau menurut gua personal bahwa polis ini lumayan ada sedikit pemborosan premi dalam pengambilannya. Saya kurang tahu apakah nasabahnya mengetahui hal ini atau dia hanya ya udah tahu bayarnya aja. Oh 1 juta ya udah gua bayar tanpa tahu isinya apa. Tetapi terlepas daripada itu, di sini yang bisa dilakukan dari polisi ini menurut gua adalah lebih bagus ini kalau jika ingin dilanjutkan bahwa semua payer dan spouse-nya dihilangkan. Kalau jika ingin memberikan payer cukup satu aja, yaitu mesin pencetak uang di keluarga. Misalkan ayahnya, berarti diberikan ayahnya saja satu. Sisanya dari biaya-biaya nih, bayangkan dia untuk membayar payer dan spouse payer yang tidak perlu ini ya, itu bayangkan ada banyak banget ya, dia buang banyak banget. Ini kan nominalnya nih ada 3,6, 8,4 ini kalau di total 12 juta nih. Kenapa 12 juta? Karena 1 juta disetahunkan. Jadi kembali lagi ya, kalau gua ngelihat polisi ini adalah di satu sisi anaknya masih kecil ya, dan secara ekonomi keluarga tidak yang kekurangan banget, malah yang oke punya, jadi tidak membutuhkan payer atau spouse yang terlalu banyak. Jadi sisa dari premi ini bisa untuk
mengurangi beban premi bulanan atau ya dibelikan program yang lain. Jadi untuk nasabah pun lebih enak ya, nggak bayar premi sia-sia gitu loh. Itu kalau dari menurut gua ya. Nah, tadi kita udah sama-sama lihat dan sudah sama-sama review isi polis dari anak Mr. X ya. Ternyata sudah terjadi pemborosan selama 13 tahun guys. Gila, sayang banget ya. Nah, disinilah kita tahu juga dan kita bisa belajar bahwa review polis itu bisa dilakukan setiap tahun. Alangkah lebih bagus seperti itu. Kenapa? Kita jadi tahu tuh mana program yang masih dibutuhkan, masih relevan, atau mana yang istilahnya sudah nggak update lagi sehingga sebaiknya itu dihilangkan untuk efisiensi premi. Kan sayang banget ya, makanya dibutuhkan komunikasi antara pihak agent dengan pihak nasabah juga nih. Nah, gue juga mau menghimbau nih sama teman-teman juga, buat teman-teman yang pengen di-review polisnya, bisa langsung foto dan kirim ke alamat email di bawah ini guys. Ini guys, gue tampilin nanti alamat emailnya. Jika teman-teman tidak ingin menyampaikan atau tidak ingin menampilkan nama dari teman-teman, nanti gue akan blur. Jadi aman, kerahasiaan tetap terjaga dengan baik ya. Nah, gue juga mau kasih kesimpulan terakhir ya buat konten dan isi polis yang gue review di konten ini, di video episode ini. Itu adalah gini, sekarang anaknya sudah usia 16 tahun ya, dan gue bilang ke Mr. X, jika polis ini ingin tetap dilanjutkan, alangkah lebih bagus polis ini wajib dan harus kudu dirubah ya. Hilangkan mana yang tidak dibutuhkan sehingga bisa efisiensi premi, dan produk mana yang sudah outdate bisa diganti ke yang lebih update, sehingga benar-benar Mr. X memiliki polis sesuai dengan kebutuhan dan yang terbaru. Oke? Nah, itu menurut gua. Kalau teman-teman punya komentar sendiri, boleh langsung tulis di komen di bawah ya. Kita akan sama-sama diskusi. Dan thank you sudah lihat videonya. Sampai ketemu di video review polis berikutnya. Bye.